Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian dari PPh pasal 21. Pajak penghasilan 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. PPh pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri, badan usaha yang memiliki transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh pasal 26. Selanjutnya yaitu berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 32/PJ/2015, tarif pajak PPh 21 dibagi menjadi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP. Tarif PPh 21 yang memiliki NPWP yaitu 5% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun. Yang kedua yakni 15% untuk penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun. Yang ketiga yakni 25% untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta per tahun. Yang keempat yakni 30% untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun. Selanjutnya, tarif PPh 21 yang dikenakan yang tidak memiliki NPWP. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi daripada mereka yang memiliki NPWP. Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiunan berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh pasal 21 untuk masa pajak Desember. Selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tarif umum untuk PPh pasal 26 yaitu 20%. Namun, jika mengikuti perjanjian penghindaran pajak berganda atau yang disebut dengan P3B, maka tarif tersebut dapat berubah. Tarif 20% atas jumlah bruto yang dikenakan yaitu dividen, bunga yang termasuk premium, diskonto, intensif yang terkait dengan jaminan pembayaran, pinjaman royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset intensif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan hadiah, penghargaan pensiun, dan pembayaran berkala, premi swap, dan transaksi lindung lainnya, perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Tarif 20% dari laba bersih yang diharapkan dari yang pertama, pendapatan dari penjualan aset di Indonesia. Yang kedua, premi asuransi. Premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Selanjutnya saya akan sedikit memberikan contoh mengenai PPh. Di sini ada data pegawai tetap PT Hongbangjang Furniture. Ada namanya Muhammad Herianto, jabatannya sebagai manajer IT, statusnya K2, gaji pokoknya Rp 20 juta, kemudian jaminan kecelakaan kerja 0,2% dari gaji pokok, jaminan pemeliharaan kesehatan 4% gaji pokok atau dari perusahaan, kemudian iuran pensiunnya 200.000, biaya jabatannya 5% gaji pokok. Penyelesaian dari pertanyaan tersebut yaitu penghasilan bruto sama dengan gaji pokok plus JKK plus JPK. Jadi gaji pokoknya 20 juta, JKK-nya 40.000 dan JPK-nya 800.000. Jadi 20 juta ditambah 40.000 ditambah 800.000 hasilnya 2.840.000. Penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran pensiun. Jadi
penghasilan brutonya 20.840.000 dikurangi 500.000 dikurangi 200.000. Hasilnya yaitu 20.140.000. PKP sama dengan dasar pengenaan pajak dikurangi PTKP. Dasar pengenaan pajaknya 241.680.000 dikurangi 67.500. Hasilnya 174.180.000. Kemudian terutang pajak sama dengan 5%. 5% dikali 50 juta hasilnya 2.500.000. Kemudian 15% dikali 124.180.000 hasilnya 18.627.000. Total terutang pajaknya yaitu 2,5 juta ditambah 18.627.000 hasilnya yaitu 21.127.000. Jadi PPh per bulannya total terutang pajak dibagi 12 karena di sini 1 tahun ada 12 bulan ya. Jadi PPh per bulannya yaitu 21, total terutang pajaknya 21.127.000 dibagi 12 hasilnya 1.760.583 rupiah. Jadi pajak per bulannya yaitu senilai 1.760.583 rupiah. Terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu contoh PPh 21 untuk pegawai tetap yang menerima THR. Bapak Sono Sudirman adalah pegawai tetap pada PT Maju Jaya dengan status sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Beliau menerima gaji sebesar 16.500.000 setiap bulannya. Gaji tersebut dipotong dengan iuran pensiun sebesar 200.000 dan biaya jabatan sebesar 5% dari gaji pokok. Pada bulan Mei 2021, Bapak Sono Sudirman mendapatkan THR sebesar gajinya. Lalu berapa nilai PPh 21 atas THR yang diterima Bapak Sono Sudirman? Penyelesaiannya yaitu kita akan menghitung dulu penghasilan netonya. Penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran pensiun. Biaya brutonya yaitu gaji tadi 16.500.000 dikurangi biaya jabatannya 500.000 dan dikurangi iuran pensiun 200.000. Hasilnya adalah 15.800.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung PKP-nya. PKP sama dengan dasar pengenaan pajak DPP dikurangi PTKP. DPP ini dari penghasilan neto tadi itu disetahunkan atau dikalikan 12, hasilnya adalah 189.600.000 rupiah dikurangi PTKP-nya 63 juta rupiah karena beliau sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Jadi PTKP-nya 36 juta rupiah. Jadi hasilnya 189.600.000 dikurangi 63 juta. Itu hasilnya sama dengan 126.600.000 rupiah. Kemudian kita menghitung terutang pajaknya, yaitu kita ambil 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Kemudian 15% dikali 76.600.000 sama dengan 11.490.000 rupiah. Dan untuk total terutang pajaknya yaitu sebesar 13.990.000 rupiah.
Dan PPh per bulan itu dari total terutang pajak dibagi 12 sama dengan 1.165.833 rupiah. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung PPh yang ditambah dengan THR. Hampir sama seperti tadi, yaitu kita akan menghitung penghasilan neto terlebih dahulu, yaitu dengan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, ditambah dengan THR. Penghasilan brutonya 16.500.000, dikurangi biaya jabatannya 500.000, dikurangi iuran pensiunnya 200.000, dan ditambah dengan THR-nya 16.500.000. Keseluruhan total penghasilan neto adalah sebesar 32.300.000 rupiah. Selanjutnya yaitu kita menghitung PKP-nya, yaitu dengan mengurangi dasar pengenaan pajak dikurangi PTKP, sama dengan 206.100.000 untuk dasar pengenaan pajaknya, dikurangi PTKP-nya 63 juta rupiah karena beliau sudah menikah dan juga memiliki 1 orang anak. Jadi 206.100.000 rupiah dikurangi 63 juta sama dengan 143.100.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung terutang pajaknya, yaitu 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000, dan sisa PKP tadi kita kalikan 15%, jadi 15% dikali 93.100.000 rupiah sama dengan 13.965.000 rupiah. Dan total terutang pajaknya yaitu sebesar 16.465.000 rupiah. Dan untuk PPh per bulannya yaitu dari total terutang pajak dibagi 12 sama dengan 16.465.000 rupiah dibagi 12, hasilnya yaitu 1.372.083 rupiah. Dan untuk PPh 21 THR itu sama dengan 1.372.083 rupiah dikurangi dengan 1.165.833 rupiah. Hasilnya yaitu 206.250 rupiah. Jadi PPh 21 atas THR saja itu sebesar 206.250 rupiah. Tetapi untuk PPh 21 total pada bulan Mei itu sebesar 1.372.083 rupiah. Untuk soal ketiga yaitu mengenai contoh soal perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap yang dipindah tugaskan. Pertanyaannya, Rohmat seorang karyawan lajang yang bekerja di pertambangan batu bara PT Bara Cahaya di Banjarmasin. Rohmat menerima gaji 10 juta rupiah per bulan dan diwajibkan untuk membayar iuran pensiun sebesar 250.000 dan biaya jabatan sebesar 5% dari gaji pokok. Pada bulan Juli, Rohmat dipindah kerja ke perusahaan cabang di Sumatera, namun dengan gaji yang sama. Lalu berapakah PPh pasal 21? Berapakah nilai PPh pasal 21 yang harus dipotong di perusahaan baru? Jawabannya yaitu penghasilan neto
sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran pensiun. Penghasilan brutonya 10 juta rupiah dikurangi biaya jabatannya 500.000 rupiah dikurangi dengan iuran pensiun 250.000 rupiah, hasilnya adalah 9.250.000 rupiah. Dan untuk penghasilan neto selama 6 bulannya itu sebesar 55.500.000 rupiah. Dan penghasilan neto 12 bulannya yaitu menjadi 111 juta rupiah. Dan PKP setahunnya yaitu dengan mengurangi dasar pengenaan pajak dikurangi dengan PTKP-nya. Dasar pengenaan pajak di sini itu berasal dari penghasilan neto 12 bulan tadi 111 juta rupiah dikurangi PTKP-nya 54 juta rupiah karena Rohmat masih lajang dan belum memiliki tanggungan. Jadi hasil PKP setahunnya adalah 57 juta rupiah. Selanjutnya untuk terutang pajak kita akan menghitung terutang pajak yang disetahunkan, yaitu 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 dan 15% dikali 7 juta rupiah sama dengan 1.050.000 rupiah. Jadi total terutang pajaknya yaitu sebesar 3.550.000 rupiah. Dan untuk PPh per bulannya yaitu kita hitung dengan total terutang pajak dibagi dengan 12. Jadi 3.550.000 rupiah dibagi 12 hasilnya adalah 295.833 rupiah. Dan PPh 21 terutang untuk 6 bulan yaitu 295.833 rupiah dikalikan 6 hasilnya adalah sebesar 1.050.000 rupiah. Selanjutnya yaitu contoh soal perhitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. JJ seorang karyawan dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan di PT KAI Nusantara dengan status masih lajang. JJ bekerja 19 hari dalam sebulan dan menerima upah harian kerja sebesar 250.000. Berapa besar nilai PPh JJ pada bulan Januari? Penyelesaiannya yaitu kita akan menghitung upah Januari terlebih dahulu, yaitu 19 dikali dengan upah hariannya. Upah harian tadi kan 250.000 dikali 19, hasilnya adalah 4.750.000. Kemudian kita akan menghitung penghasilan neto selama setahun. Dari total upah Januari tadi, itu nanti kita akan kalikan dengan 12 bulan. Jadi 4.750.000 dikali dengan 12 bulan hasilnya adalah 57 juta rupiah. Selanjutnya kita hitung PKP-nya yaitu dengan DPP dikurangi PTKP. DPP ini berasal dari penghasilan neto setahun yang tadi yaitu 57 juta rupiah dikurangi dengan PTKP-nya 54 juta rupiah karena JJ masih
lajang atau belum memiliki tanggungan. Jadi 57 juta rupiah dikurangi 54 juta rupiah, hasilnya adalah 3 juta rupiah. Selanjutnya kita menghitung PPh terutangnya, yaitu dengan 5% dikali PKP. Jadi 5% dikali PKP-nya 3 juta rupiah, hasilnya adalah 150.000 per tahun dan 12.500 per bulan untuk PPh terutangnya. Yang terakhir yaitu contoh soal perhitungan PPh 26 perorangan. Charles adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Ia merupakan karyawan asing pada perusahaan PT AAA. Charles sudah tinggal di Indonesia selama 200 hari. Charles sudah beristri dan punya 1 orang anak. Pada Juli 2020, Charles memperoleh gaji sebesar 20.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku pada bulan tersebut adalah 14.500 per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan PPh 26 atas gaji Charles adalah, untuk penyelesaiannya, yaitu penghasilan bruto dari gaji sebulan itu nanti dikalikan dengan kursnya 14.500. Jadi 20.000 US dollar dikali 14.500 sama dengan 290 juta rupiah. Dan PPh 26 atas gaji adalah 290 juta dikali 20% sama dengan 58 juta rupiah.